apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin pada bab 69. Imam An-Nawawi mengatakan takut terhadap fitnah yang akan menimpa agama atau takut terjerumus ke dalam hal yang haram, syubhat dan lain-lain. Ini judulnya panjang, Pak. Ini bicara tentang masalah al-uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu artinya menyendiri, menjauh dari keramaian masyarakat, menjauh dari kerumunan masyarakat. Ini artinya beruzlah. Jadi menjauh dari kerumunan, keramaian masyarakat. Ini makna al-uzlah. Imam An-Nawawi mengatakan disunnahkan untuk uzlah. Di sini bicara tentang hukum, yaitu hukumnya sunnah. Sunnah artinya ini kalau dikerjakan tentu akan lebih bermanfaat, dikerjakan akan lebih menghasilkan pahala, dia bisa dapat pahala besar. Kalau dikerjakan, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah untuk melakukan uzlah. Jadi sunnahnya menjauh dari keramaian masyarakat. Wah, apa maksudnya ini? Kalimat ini kalau berhenti di sini bisa bahaya artinya. Di sini Imam Nawawi mengatakan ketika terjadi kerusakan pada umat manusia. Jadi disunnahkan untuk menjauh dari kerumunan masyarakat ketika masyarakatnya itu rusak. Itu maksudnya. Ya. Yang dimaksud rusak itu apa? Nah, dijelaskan pada kalimat setelahnya oleh Imam An-Nawawi. Artinya takut terhadap fitnah yang akan menimpa agama. Saya jelaskan lagi. Fitnah yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Sesuatu yang bisa menjadikan dia tidak taat lagi sama Allah. Bahkan bisa menjadikan dia tenggelam dalam maksiat, kekufuran. Itu namanya fitnah. Jadi saya ulangi, fitnah itu sesuatu apa saja yang bisa menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Dia nggak taat lagi gara-gara itu. Ya, bahkan menjadikan dia berada dalam maksiat dan kufur. Ini namanya apa? Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu apa? Fitnah. Maksudnya apa? Hartamu, anakmu, keluargamu itu bisa menjauhkan kalian dari taat kepada Allah. Bisa bikin kalian itu kufur, bisa bikin kalian maksiat. Nah, itulah yang namanya apa? Fitnah.
Faham? Di sini Imam Nawawi mengatakan takut terhadap fitnah, sesuatu yang menjauhkan dia dari taat. Takut terhadap fitnah yang akan menimpa agama. Berarti fitnah itu ada dua, Pak. Fitnah itu ada dua, jemaah. Fitnah dunia dan fitnah apa? Agama. Sesuatu, jadi perkara-perkara dunia yang bisa memalingkan dia dari apa? Ketaatan. Ya. Perkara-perkara dunia yang bisa memalingkan dia dari taat. Fitnah agama, apa itu? Kerusakan berpikir, yakni justru dia yang rusak bukan dunianya, tapi yang rusak itu adalah agamanya. Dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Yang haram dibilang halal, yang kufur dibilang halal, yang syirik dibilang halal, kemungkaran-kemungkaran dianggap hal yang logis, biasa. Ini namanya apa? Fitnah agama. Mana yang lebih berbahaya, dunia atau agama? Agama, Pak. Makanya di sini Imam Nawawi bilang takut terhadap fitnah yang akan menimpa agama. Ya, agamanya yang rusak. Nah, karena takut, makanya beliau mengatakan takut terjerumus ke dalam yang haram. Kenapa? Yang haram akhirnya dianggap lumrah, haram jadi halal, kufur jadi budaya, syirik jadi budaya, kemungkaran jadi biasa. Ini fitnah agama. Takut terjadi fitnah agama. Berarti kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, maka masyarakatnya disebut dengan masyarakat apa? Apa? Rusak. Yang halal dianggap halal, yang kufur dianggap lumrah, yang syirik dianggap budaya, kemungkaran dianggap gaul, kan gitu kan? Nah, kondisi ini sudah mengakar di masyarakat. Kondisi yang seperti ini mengakar di masyarakat, dan lalu amar ma'ruf nahi mungkar sudah dibuang, ditinggal. Tidak ada lagi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Pengajian-pengajian sudah nggak boleh, umpamanya dicibir oleh masyarakat. Ini kondisi yang sudah benar-benar apa? Rusak. Manusia yang difikirkan sekarang dalam kondisi itu adalah materi dan hawa nafsu saja. Faham kondisi ini? Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Saat itu dianjurkan, disunnahkan kita untuk apa? Uzlah. Apa itu uzlah tadi? Menyendiri dari kondisi masyarakat yang seperti ini. Faham? Jadi bukan yang dimaksud menyendiri ini tiba-tiba dia menjauh dari pergaulan masyarakat, bukan. Tapi dia menjauh dari masyarakat di saat masyarakat itu berada dalam kondisi rusak dan hancur yang seperti ini. Faham? Oke, yang berikutnya, yang dimaksud dengan menyendiri itu apa? Apakah maknanya kita hidup tinggal sendiri di tengah hutan? Hah? Apa maksudnya?
yang dimaksud di sini adalah menjauh dari sebuah persahabatan. Pertama, menjauh dari sebuah persahabatan dengan orang-orang yang rusak begini. Dua, menjauh dari pertemanan dengan mereka-mereka yang rusak ini. Apa bedanya sahabat sama teman? Sahabat lebih, kalau teman bisa jadi sekedar berteman. Yang ketiga, menjauh, menghindar diri dari apa? Seringnya berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Seringnya berkumpul dengan orang-orang seperti ini dihindari. Kenapa bisa demikian? Untuk menyelamatkan iman. Walaupun berkumpul, tapi kalau sering dan lama dengan mereka, maka lama-kelamaan jadi apa? Tertular. Imannya luntur, ketaatannya hilang. Ya. Ini yang dimaksud dengan beruzlah. Yaitu apa tadi? Menjauhi persahabatan, terus pertemanan, dan seringnya berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu dijauhi. Berarti yang dimaksud uzlah ini adalah dia tetap menghadiri sholat Jumat dengan masyarakat. Kalau Jumatan, ya dia datang Jumatan. Kemudian dia tetap sholat berjamaah. Dia tetap kalau bertemu, berpapasan dengan masyarakat, tetangga, tetap dia mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, baik Bu, Pak. Tetap itu dilakukan. Dan tetap dia berinteraksi dengan masyarakat hanya dalam konteks keperluan dan kebutuhan dia saja. Contoh, dia dagang, dia mau beli ini dan itu untuk keperluan rumah, maka itu tetap dibolehkan. Jadi yang dimaksud uzlah di sini bukan apa? Bukan benar-benar tinggal di tengah hutan, tidak. Kalau itu memungkinkan dan kebutuhan dia tercukupi, tentu itu lebih utama bagi para ulama. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika terjadi fitnah di akhir era sahabat itu, ya, fitnah, Abu Hurairah hidup menyendiri di pinggir kota Madinah. Tidak tinggal di dalam kota Madinah, enggak. Tinggal di pinggir kota Madinah. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, yang pertama kali dijamin surga. Sahabat yang sudah melanglang buana untuk berdakwah dan jihad. Bahkan beliau sampai berdakwah ke kepulauan pinggir Itali, Eropa, ya, kepulauan Itali. Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang ke sana, dan beliau seorang komandan perang yang tak terkalahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di akhir hayatnya beliau memilih menjauh, tinggal di pinggir kota Madinah dengan hanya berternak onta saja, memilih hidup dengan onta-ontanya saja. Ini uzlah para sahabat, menjauh di saat mereka menilai ini adalah fitnah yang bisa merusak iman. Tapi kalau di era masyarakat sekarang, maka uzlahnya seperti yang saya jelaskan, itulah yang diungkapkan oleh para ulama kita. Faham? Paham ya? Jadi artinya itu tadi, tak bersahabat, tak berteman, dan jangan terlalu sering berkerumun dengan mereka,
yang artinya bukan menjadi orang yang menutup diri dari pergaulan masyarakat, tidak, tapi tetap menghadiri sholat Jumat, sholat berjamaah, ada momen-momen yang bersifat tolong menolong kebaikan untuk memenuhi mereka dagang dan sebagainya. Yang lebih luar biasa dari Imam An-Nawawi di bab yang 70, justru di situ Imam Nawawi menyampaikan bab tentang apa? Anjuran bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Kita lihat nanti apa yang dimaksud dengan sosialisasi dengan masyarakat. Ternyata yang dimaksud sosialisasi dengan masyarakat itu apa? Sholat Jumat, sholat berjamaah, perkara-perkara yang bersifat tolong menolong dalam hal kebaikan, ngumpul-ngumpul warga RT untuk apa? Kerja bakti, patungan untuk kebersihan, keamanan, bicara tentang kemaslahatan warga, ini kan kebaikan. Justru dimasukkan di bab yang ke-70 oleh Imam Nawawi, anjuran bersosialisasi. Tapi yang di bab 69 beliau memasukkan anjuran untuk beruzlah. Berarti yang dimaksud uzlah itu bukan benar-benar kita mengasingkan diri gitu ya, bukan. Faham sampai sini? Kita lihat hadis, ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama surat Adz-Dzariyat ayat 50. Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Lihat ayat ini, "Fafirru ilallah." Segeralah kembali kepada Allah. Kalau bahasa Arab sehari-harinya "fafirru ilallah" itu artinya ayolah kalian bersegera lari, cepat kabur. Ini bahasa tafsir para ulama. Fafirru ilallah itu artinya lari, kaburlah kalian. Kemana lari dan kaburnya? Kepada Allah. Lari dan kaburlah kalian. Ini bahasa Imam Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Imam Baghawi. Lari kamu, kabur sana kepada Allah. Bahasa Indonesianya gitu. Inni lakum minhu nadhir. Saya membawa kabar buruk bagi mereka-mereka yang berada dalam kekufuran, kemaksiatan. Mubin, saya sudah jelaskan bahwa itu kufur, maksiat, syirik. Makanya kalian larilah, kaburlah kepada Allah. Yang dimaksud lari kepada Allah itu apa? Apa maksudnya? Maksudnya para ahli tafsir mengatakan, takutlah kalian akan azab Allah dengan cara apa? Dengan cara iman, taat, patuh kepada Allah semata. Takutlah kalian akan azab dengan cara kembali kepada Allah dengan iman, dengan ketaatan, kepatuhan. Berarti apa? Jangan ikuti kerusakan dan kehancuran yang ada di tengah masyarakat. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda demikian, jamaah. La tattabi'anna sanana man kana qablakum hathbal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Man hum ya Rasulullah? Al-Faris wal Rum, faman? Rasulullah SAW bersabda, nanti kalian akan mengikuti pola gaya hidup orang-orang sebelum kalian, seujung tombak demi seujung tombak.
andai mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut-ikutan masuk ke dalam lubang biawak. Siapa yang dimaksud dengan mereka itu, wahai Rasulullah? Artinya orang yang diikuti, digandrungin, ngefan, luar biasa. Siapa mereka itu? Apakah mereka itu Persia dan Romawi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Romawi notabene dunia barat dan Eropa. Persia notabene adalah Asia Tengah dan Timur. Manusia umat Islam nanti akan berbondong-bondong ikut gaya hidup mereka, yang notabene mereka orang kafir dan musyrik. Diikuti gaya hidupnya. Apapun yang ada pada diri mereka diikuti. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW, andai mereka masuk ke dalam lubang biawak, pasti akan diikuti. Tahu lubang biawak? Yang dimaksud dob di sini bukan biawak yang bapak tahu, ibu tahu di rawa, bukan. Itu bukan biawak. Ya. Yang dimaksud dob biawak itu, kalau itu waral namanya, al-wara, yang itu waral namanya, al-waral. Kalau ini dob biawak, yang dimaksud biawak di sini adalah padang pasir, yang hidup di tengah padang pasir. Di mana dia hidup? Di bawah pasir. Dia hidupnya di bawah pasir. Dia bikin lubang di dalam pasir situ. Ini yang halal dimakan. Ya. Jadi andai mereka itu masuk ke kolong, masuk ke lubang manapun, nanti umat Islam ini ikut-ikutan aja. Saat itu kehancuran sudah merebak di mana-mana. Ya, kehancuran di mana-mana. Makanya ayat ini bilang fafirru ilallah. Takutlah kalian akan azab, karena semua itu akan menghasilkan azab, bencana. Terus kita gimana? Kembalilah hanya kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Imanlah kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Takut sama Allah saja. Jangan takut sama selain Allah. Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Lakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Pasti merekalah orang-orang inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Faham? Yang berikutnya ayatnya, hadisnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Subhanallah, ya, lihat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, tidak suka menampakkan diri. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud? Hadis ini ada ceritanya. Ceritanya yang saya sebutkan tadi. Sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan disebutkan dalam sejarah beliau orang ketiga yang masuk Islam. Masya Allah. Beliaulah orang ketiga yang masuk Islam. Keluarga Rasulullah, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang ketiga ini masuk Islam. Berarti beliau termasuk sahabat yang pertama-tama dijamin masuk surga. Saat itu umurnya masih belasan. Ya, masih belasan umurnya. Usia SMP. Cerita panjang tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau seorang komandan perang yang tak pernah terkalahkan, Pak. Dan beliau sahabat yang kalau berdoa tak pernah ditolak doanya oleh Allah.
Ini sahabat mulia, Pak. Dan beliau yang mampu mengalahkan pasukan Persia dan Romawi dan mampu menaklukkan kerajaan Romawi di Eropa dalam sebuah pertempuran yang sangat fenomenal yang dikenal dengan perang Yarmuk. Perang yang sangat heroik sekali, perang yang sangat hebat sekali. Para sahabat dalam jumlah 30.000 40.000 melawan ratusan ribu pasukan mereka Romawi, sedangkan komandan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu tidak bisa ikut berperang. Kok aneh? Ya, karena beliau lagi sakit, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, hanya bisa tidur dalam kondisi tertelungkup begini. Dan beliau mengendalikan pertempuran itu dalam kondisi seperti itu. Siapa yang menang? Allah beri kemenangan kepada beliau. Gak masuk akal, emang gak masuk akal. Terserah Anda. Yang penting ini sejarah nyata. Setelah selesai pertempuran, Allah kasih kesembuhan dia malah. Dan beliaulah yang dikenal dalam sejarah satu-satunya pasukan perang yang bisa berjalan di atas air dengan kudanya. Ini karamah minallah, Pak. Di akhir hayatnya beliau tinggal selayaknya seorang badui, jauh dari kota. Setiap hari hanya ngurusin kambing dan onta-ontanya saja. Sehingga anaknya Umar namanya, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, manusia lagi berebut kekuasaan. Yatanaza'una fil mulki wa anta fi ibilik." Manusia berlomba-lomba memperebutkan kekayaan, sedangkan engkau tinggal layaknya seorang badui, hanya ngurusin ternakmu, onta dan kambingmu. Sa'ad bin Abi Waqqas menepuk dadanya, memegang dadanya, ditepuk dadanya. Lalu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan menyendiri. Ini cerita hadis ini. Artinya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kondisi masyarakat yang rusak di saat itu. Apa itu? Memperebutkan kekayaan dunia. Dan sudah tak peduli lagi dengan keimanan, ketakwaan. Emang era zaman kapan? Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang dikasih umur panjang oleh Allah. Hampir 100 umur beliau, Pak. Hampir 100 umurnya. Berarti hidup sampai masa ya hampir 100 Hijriah. Inilah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Menjauh beliau, ngelihat masyarakat yang sudah mulai berebut kekuasaan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Hah? Zaman itu, Pak, Bu. Nah, hadis ini menjelaskan innallaha yuhib, siapa saja atau apa ciri-ciri orang yang dicintai sama Allah. Apa ciri-ciri orang yang dicintai sama Allah? Emang kenapa kalau dicintai sama Allah? Hah? Contoh, tiba-tiba Menteri Luar Negeri Arab Saudi datang nemui Anda di rumah, Pak. Ditemani Duta Besar Arab Saudi, pejabat-pejabatnya ngetok rumah Anda. Anda bukain kaget dengan pengawalan yang luar biasa. Menteri Luar Negeri mengatakan Raja Salman mencintai Anda dengan tulus, Pak. Terus gimana, Pak?
Hah? Wah, pingsan Pak. Bergelimang bukan darah, bergelimang emas dan permata. Gitu kan? Ini contoh. Senang sekali. Ya. Nggak usah terlalu tinggi. Wali kota aja nemu itu senang Pak. Tapi kalau ini Allah cinta sama Anda. Sungguh Allah telah mencintai Anda. Masya Allah. Berarti apa ini? Sudah surga. Dijaga dunia akhirat Pak. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sosok sahabat yang dicintai sama Allah. Begitu cintanya Allah sama Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Allah jadikan Sa'ad ini jalan di atas air ketika menyeberangi sungai Tigris untuk menaklukkan kekuasaan Romawi Pak. Sungainya dalam, di sejarah dikatakan itu kedalamannya kira-kira 6 meter. Para sahabat tak terbiasa melewati lautan. Mereka harus melewati lautan, sedangkan perahu sampan tak ada. Karena semua dikuasai oleh kerajaan Romawi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada pasukan yang jumlahnya 30.000, berjalanlah kalian di sini. Allah pasti menolong kalian. Berjalanlah mereka melewati lautan itu, sungai sebutnya, dilewati. Salman Al-Farisi yang berada di samping Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Sa'ad, kita ini bukan berenang, kita ini berjalan di atas air wahai Sa'ad. Sa'ad menjawab, benar engkau wahai Salman. Adakah satu orang saja dari pasukan kita yang bermaksiat? Kalau ada, semua akan tenggelam wahai Sa'ad. Masya Allah Ibu. Terus mau niru, coba tiru di BKT. Ini orang-orang yang dicintai Allah. Ya, kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Apa ciri orang yang dicintai Allah? Ada 3. Yang pertama, at-taqi, yaitu orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? At-taqwa itu artinya aslinya takut akan azab Allah. At-taqwa itu arti maknanya adalah takut akan azab Allah, sehingga dia tak mau bermaksiat. Artinya dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Tak mau dia berkumpul, bergaul, berada di lingkungan yang maksiat, nggak mau dia. Takut diazab, sehingga dia lebih memilih ketaatan, kepatuhan dia kepada Allah. Yang kedua, kaya. Yang dimaksud kaya di sini seperti pembahasan yang lalu di bab qanaah, di bab zuhud. Apa itu? Bukan kaya harta. Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim, ada kitab Sahih Muslim itu, Imam Nawawi yang memberikan penjelasannya, Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim. Beliau mengatakan yang dimaksud kaya di sini adalah kaya jiwa. Jiwanya yang kaya, hatinya yang kaya. Beliau menukil ungkapan dari Al-Qadhi Iyad dari kalangan tabi'in. Jadi kaya di sini bukan kaya harta, tapi jiwanya yang kaya, Pak. Itulah yang dalam pembahasan lalu, di pembahasan tentang bab qanaah, di pembahasan tentang zuhud. Ya. Berapapun yang Allah berikan kepada dia, dia merasa apa? Puas dengan apa yang dia peroleh.
Tapi dia terus berusaha untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, bukan dapat dunia yang lebih baik, dapat akhirat yang lebih baik. Apapun yang ada di tangan, dia akan puas. Ini yang dimaksud dengan kaya. Ini orang kaya yang sebetulnya apa? Berapa banyak orang yang memiliki kekayaan harta, tapi justru hidupnya berada dalam apa? Penderitaan. Ya berarti nggak bahagia dia. Ya bukan kaya, miskin itu orang. Berapa banyak komplek-komplek super mewah, justru yang gemuk itu pembantu dan supirnya. Ya enggak Pak? Pemiliknya kemana? Enggak tahu. Si suami pergi kemana nggak ngerti. Si istri juga nggak tahu di dunia lain. Si anak di planet lain. Jadi yang menikmati makanan-makanan, buah-buahan yang enak, kondisi rumah yang mewah, siapa? Bantu. Jadi kalau yang di kulkas habis, tinggal WA sama bosnya. Ibu habis, ya belanja kamu. Yang makan siapa? Bantunya sama supir, gemuk bantunya. Enak bantunya. Jadi bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Titel tinggi sampai mentok profesor, toh juga pada akhirnya tak menderita hidupnya. Hidupnya menderita. Ternyata kaya yang menjadikan orang bahagia itu apa? Hatinya. Dari mana dia dapat kekayaan hati? Yang nomor satu tadi. Apa itu? Ketakwaan. Yang ketiga, ini sebuah kesempurnaan. Apa itu? Al-khafi. Dia tak suka menampakkan diri, kecuali memang amalan yang harus menampakkan diri. Maksudnya apa itu? Dia ketika beramal soleh, dia lebih memilih beramal yang tidak dilihat oleh orang banyak. Dia lebih memilih berbuat yang tidak dilihat oleh orang banyak. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sebutan apa? Amalus sir, amal yang bersifat rahasia. Gak ada orang yang tahu, kecuali perbuatan yang gak mungkin untuk dilakukan secara rahasia. Contohnya apa? Sholat Jumat. Enggak, saya gak mau Jumatan. Kenapa? Amalan yang baik itu amalan rahasia. Saya mau sholat di kamar saja. Loh. Enggak, saya nggak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Saya takut riya Pak. Lah, ayak-ayak wae. Jadi ini amalan yang nggak bisa disembunyikan. Jenguk orang sakit. Ya, terkadang ada beberapa amalan yang nggak bisa kita sembunyikan. Memang ini dilihat orang, tapi ada amalan-amalan lain yang memang perlu untuk disembunyikan. Apa itu? Contoh, orang memperbanyak wudhu, nggak perlu cerita-cerita sama orang. Pak, saya setiap hari rajin wudhu loh Bu. Urusannya apa cerita? Ini kan memperbanyak wudhu amalan pintu surga. Salat sunnah. Salat sunnah yang paling afdal di mana? Di rumah. Ke masjid salat wajib. Nanti jamaah masjid ngomongin, tuh bapak katanya rajin pengajian, sholat sunnah kakak pernah. Jadi biarin deh. Karena sholat sunnah yang paling afdal di rumah. Sholat malam yang afdal ya di rumah sendirian. Baca Quran, nggak perlu pakai bikin pin, taruh di sini. The best. Saya sudah sampai pada tingkatan one day one juice. Ini apa-apaan ini? Ada kan? Pakai sini pin. One day one juice. Apalah istilahnya. Ini apa ini? Orang dulu sembunyi. Nah ini malah diceritain kalau satu hari saya sudah 1 juz. Hebat. Kayak anak TK loh. Nah, dulu mereka ngumpet. Ini amalan diumpetin.
Terus apa? Puasa. Tapi terkadang puasa dia nggak bisa ngumpetin. Diajak orang makan. Maaf Pak, saya lagi puasa. Lagi puasa ya? Insya Allah. Loh kok insya Allah? Lagi puasa kok insya Allah? Ini kadang salah kaprah kita jawabnya. Puasa ya? Insya Allah Pak. Loh kok insya Allah? Iya gitu loh jawabnya. Jangan jawab insya Allah. Iya saya lagi puasa. Maaf saya nggak bisa makan. Ini nggak bisa diumpetin. Zikir, nah ini diumpetin. Nggak perlu ada cerita-cerita sama orang. Alhamdulillah Pak, saya rajin zikir pagi, sore. Loh apa urusannya? Jadi inilah amalan-amalan sir yang disembunyikan. Bahkan saya pernah baca sebuah buku, kisah seorang ulama salaf dahulu yang punya dagangan di pasar. Di mana setiap hari sang istri ngirimin makanan siang untuk suaminya. Sampai si suami ini wafat. Suami wafat, temannya, karyawan lah istilah kita, karyawan yang bantu dia di pasar, bilang, maaf ibu, sekarang saya mau cerita. Suami ibu itu selama hidupnya rajin puasa Senin sama Kamis. Loh, itu makanan yang saya kirim buat apa? Jika hari itu Senin atau Kamis, makanan itu disodakokan kepada seseorang yang dekat dengan dagangan dia. Dan saya tidak boleh cerita kepada siapa-siapa. Istrinya kakak tahu kalau dia rajin puasa Senin Kamis. Ini enggak Pak, sekomplek tahu. Bahasa warga komplek, ya Pak, namanya bapak pensiunan. Ya kalau Allah sudah mencabut nyawa saya ridho. Alhamdulillah haji sudah 2 kali. Umroh sih alhamdulillah ya sudah setiap tahun saya umroh. Sholat malam ya alhamdulillah Pak saya sholat malam. Ngaji itu setiap hari saya tak kurang loh Pak 1 juz. Jadi kalau Allah mencabut nyawa saya, udah deh saya pasrah ridho. Astagfirullahaladzim, kayak jadi ponakan malaikat Jibril loh. Nah, ini apa ini? Orang dulu mau diumpetin, ini malah ngapain? Cerita, bangga atas apanya. Tahu nggak kamu dek? Kamu kan masih muda, jadi jangan macem-macem kamu di masjid sini. Siapa? Ini masjid saya yang bangun ini. Ini daerah ini babe gue yang punya. Halo, terus ngapain kamu cerita? Jadi inilah ciri orang yang dicintai sama apa itu? Takwa, berusaha untuk menjadi orang yang apa? Menerima dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang dia peroleh itu kurang, dia merasa puas. Kalau yang dia peroleh itu lebih dari kecukupan, menjadi orang yang tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, hendaknya memiliki amalan yang bersifat rahasia, yang nggak perlu diceritain sama orang. Inilah tanda orang yang dicintai sama Allah. Inilah orang yang beriman, hanya mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah. Dia tak mengharap sanjungan pujian dari manusia. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita, ketakwaan buat kita, dan Allah berikan hati kita dengan hati yang dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan diri kita dari amalan-amalan yang mengandung unsur riya, sanjungan, pujian dari orang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal?
Kalau nanya boleh ya boleh mas.